Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana beban kerja. Jadi beban kerja itu dibagi menjadi dua, yaitu beban kerja fisik maupun beban kerja mental. Ya, beban kerja fisik itu ya seperti yang kita ketahui adalah fisik atau tubuh dapat menerima suatu pekerjaan, itu dikatakan dengan beban kerja fisik. Di sini saya melakukan pengukuran terhadap beban kerja fisik dengan menggunakan pengukuran denyut nadi. Jadi pengukuran denyut nadi itu ada dua metodenya, bisa dipilih salah satunya. Tetapi biasanya skornya sama ya, dengan metode biasa maupun metode Broha. Cara mengukur denyut nadi yang perlu kita ketahui adalah ini adalah pergelangan tangan kita ya, dimana pergelangan tangan kita itu di bagian jempol. Nah, di sini kita melakukan diraba dengan tangan sebelahnya dengan 3 jari atau enggak 2 jari, kemudian dirasa apakah ada denyutan atau tidak. Nah, ketika menemukan denyutan, nah itu itu yang akan kita ukur ya, seberapa denyutnya kita menerima pekerjaan gitu. Nah, ini saya akan jelaskan dengan metode biasa. Jadi metode biasanya ada dua pengukuran ya, bisa dipilih salah satu dengan metode 10 denyut dan metode 15 detik atau metode 30 detik. Nah, kalau metode 10 denyut ini dimana kita ukur denyut nadi kita ya dalam 10 denyutan ya. Jadi kita raba ya bagian jempol di bawah atau dikatakan arteri radialis, kemudian kita raba denyutannya. Nah, ketika denyutan pertama itu stopwatchnya, ini ibarat stopwatch, itu dihidupkan denyutan pertama sampai ke denyutan ke-10 ya, sampai ke denyutan ke-10. Kemudian dihitung berapa detiknya. Nah, setelah itu diukur. Misalnya dalam 10 denyutan itu ini rumusnya ya. Dalam 10 denyutan itu kita hanya menerima waktu 6 detik ya. Jadi misalnya 10 denyut berarti 10 denyut per 6 dikali 60, maka didapat adalah 100. Nah, ini cara dengan metode 10 denyut. Nah, dengan metode 15 detik atau metode 30 detik, nah, jadi diukur detiknya dari mulai on kemudian sampai 15 detik ya. Setelah 15 detik dapat denyut berapa ya, denyutnya ada berapa, kemudian kalau 15 detik maka dikali 4 ya, dikali 4. Nah, kalau dengan metode 30 detik itu berarti nanti akan dikalikan 2 ya. Nah, kemudian setelah dilakukan perhitungan denyut nadi, kemudian kita presentasikan dengan perhitungan indeks beban kerja fisik, di mana kita menghitung yang dinamakan CVL atau cardiovascular load ya, di mana yang harus kita perlu ketahui adalah denyut nadi istirahat, denyut nadi kerja, dan denyut nadi maksimum. Denyut nadi istirahat ini denyut nadi ketika kita beristirahat atau sebelum bekerja. Nah, ini kita hitung denyut nadinya dengan metode yang tadi.
Terus kemudian yang kedua ini kita tentukan denyut nadi kerjanya, yaitu denyut nadi selama bekerja. Jadi pada saat bekerja itu dihitung denyut nadinya berapa. Nah, yang ketiga itu nadi kerja. Ya, nadi kerja itu merupakan selisih antara denyut nadi istirahat dan denyut nadi kerja. Nah, itu. Nah, yang keempat ini adalah denyut nadi maksimum, ya, dimana laki-laki itu denyut nadi maksimumnya 220 dikurang umurnya berapa, kemudian dikurang 220. Kalau perempuan umurnya berapa, 200 dikurang umur. Nah, setelah itu sudah kita hitung indeks beban kerja fisiknya. Nah, baru dimasukkan ke dalam rumus ini. Jadi dimasukkan dalam rumus ini. Setelah itu bisa dikategorikan cardiovascular load-nya ini. Jika ini bisa dilihat ya, dari tingkat pembebanan 0 sampai 4 ya. Nah, ini ada keterangannya, dan inilah yang dipresentasikan jika tadi nilainya itu berapa. Nah, maka dimasukkan ke ini, nanti akan dikategorikan. Nah, kemudian yang kedua yaitu dengan metode Broha. Jadi metode Broha ini memiliki kelebihan ya, dimana kita tidak perlu mengganggu si pekerjanya pada saat bekerja. Jadi metode ini dilakukan sesaat setelah pekerja itu selesai bekerja. Jadi ketika selesai bekerja, maka dilakukan pengukuran. Pengukurannya itu dari 0 sampai 180. Nah, 0 sampai 180 ya. Jadi dari 0 sampai 30 detik. Ini hitungannya detik. 0 sampai 30 detik itu tidak dilakukan pengukuran. Dari 30 sampai 60 itu dilakukan pengukuran. Jadi selama 30 detik dilakukan pengukuran. Pengukuran ini dimasukkan ke dalam X1 ya. Setelah itu 60 sampai 90 berhenti, tidak lakukan pengukuran, dan 90 sampai 120 dilakukan pengukuran ya. Nah, dari 120 sampai 150 berhenti pula. Nah, 150 sampai 180 dilakukan pengukuran, masukkan ke X3. Jadi ada 3 menit kita melakukan pengukuran. Nah, setelah didapat ya X1, X2 dan X3 nya, nah itu kemudian dikali 2 ya. Dikali 2 dari pengukuran X1, X2 dan X3, maka dapat P-nya. P1, P2 dan P3 ya. Kemudian dimasukkan ke dalam persamaan ya, dimana P1, selisih antara P1 dan P3 kalau lebih besar dari 10, kemudian kurang dari rata-rata P1, P2 dan P3 kurang dari 90 ya, itu nadinya masih nadi pemulihan normal, nadi pemulihan normal, jadi masih normal. Nah, kemudian jika rata P1 tercatatnya kurang dari 110 dan P1, selisih antara P1 dan P3 itu lebih besar dari 10, maka beban kerjanya itu tidak berlebihan ya, masih kategori aman. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Jika selisihnya itu antara P3 dengan P1 itu kurang dari 10, dan jika P1, P2 jika P3 nya saja ya, berarti ini lebih besar dari 90, maka dia harus perlu redesign pekerjaan
ya. Berarti dikatakan kerjanya ini berat. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang beban kerja mental, dimana beban kerja mental ini banyak ya kuesionernya. Nah, saya pilih dengan menggunakan rating scale mental effort, ya, dimana metode ini yang paling mudah digunakan dibandingkan metode-metode yang lain, dan beban kerjanya subjektif dengan skala tunggal. Jadi skala ini sangatlah praktis digunakan. Nah, yang pertama yang harus kita ketahui adalah penilaian RSME ini dimasukkan ke dalam 6 variabel beban kerja, dimana yang nomor 1 misalnya beban kerja, yang kedua kesulitan kerja, yang ketiga performansi kerja, 4 usaha mental kerja, 5 kegelisahan kerja, dan 6 kelelahan kerja. Dari 6 variabel ini kemudian diinterpretasikan ke dalam pertanyaan. Jadi nanti pertanyaan-pertanyaan ini bisa disesuaikan dengan tempat kerjanya, ya, dimana misalnya yang tadi beban kerja bisa ditanyakan seberapa berat beban pekerjaan yang Anda lakukan. Nah, ini bisa dilihat atau bisa disesuaikan dengan tempat kerjanya, ya. Di sini ada bisa dilihat ya kesulitan kerja, kemudian pertanyaan-pertanyaan misalnya performansi, usaha mental kerja, kegelisahan kerja, ya, dan kelelahan kerja. Nah, ini cukup dari 1 poin tadi, cukup 1 pertanyaan saja, ini nggak perlu banyak-banyak. Jadi ada 6 pertanyaan yang dimasukkan dalam penilaian. Kemudian dalam 6 penilaian itu diukur, ya, beritahu bahwa skalanya itu yang dirasakan kepada subjeknya atau pekerjanya itu dari 0 sampai 150, ya, dimana dijelaskan juga bahwa ya kepada pekerjanya 0 itu tidak ada usaha sama sekali, berarti yang 150 itu sangat-sangat besar sekali usahanya. Nah, kemudian bisa diinterpretasikan kira-kira bisa ini dijadikan acuan dari 0 sampai 150, ya, kira-kira di poin ini kira-kira berada di mana. Nah, kemudian misalnya dia naruh di sini. Nah, bisa diperkirakan misalnya 95 atau 97 gitu. Oke, baik. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.